Setelah ini kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Sahibul Hajat, ya, Sahibul Bait, guru kita Al-Mukarram Buya Rozi Tuanku Kayu, dan kepada beliau falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, marilah kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-mukarramun, para alim ulama dan imam, para tokoh masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu ketika kalian bersama akabir. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa akabir itu adalah al-ulama wal awliya wal mujarradina lil umur. Para ulama, para wali-wali Allah, dan orang-orang yang punya pengalaman dalam berbagai urusan. Wa in sunnah wa in sawrasinu, meskipun umurnya masih kecil. Seperti hari ini, alhamdulillah, tidak hanya para ulama, para tokoh, juga para tokoh-tokoh muda. Alhamdulillah, bahwa pertemuan kita pada kesempatan hari ini adalah pertemuan yang penuh dengan berkah. Ada sa'adah di situ, ada kebahagiaan, dan ada ziyadatul khair, ada taman kebaikan. Itulah makna dari al-barakah, kata Imam Al-Ghazali dalam satu makalahnya. Al-mukarramun, para alim, para tokoh yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami sampaikan satu makalah dari Syekh Ain Autiyah dalam kitab At-Tariq. Beliau menjelaskan bahwa az-zulmu laisa mud'atan lis-sawra. Sesungguhnya kezaliman itu bukanlah faktor yang mendorong terjadinya perubahan. Walakinnal ihsas lil-zulmi mud'atun lidzalik. Tetapi kesadaran akan adanya kezaliman itulah yang akan mendorong lahirnya perubahan. Para alim, para tokoh yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kita bersama sangat paham kondisi kita hari ini tidaklah baik-baik saja. Sungguh berbagai persoalan datang silih berganti. Maksiatan yang dalam itu datang bertubi-tubi di negeri kita, bahkan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Kurang apa coba? Bahwa judi online di negeri ini transaksinya lebih dari 900 triliun. Yang bertransaksi lebih dari 8 juta orang. Bahkan di antaranya ada 80.000 orang, itu mereka yang masih usia di bawah 10 tahun. Naudzubillah, itu baru satu potret dari kondisi kita. Belum lagi narkoba, yang kemarin catatannya kita tidak hanya konsumen narkoba, tapi juga bahkan menjadi produsennya narkoba. Dan bahkan kalau mau kita layangkan pandangan kita ke Sumatera Barat, juga ada catatan yang sangat memprihatinkan, bahwa ada 5 kawasan yang dipandang sebagai pusatnya narkoba di Sumatera Barat. Dan kita termasuk 10 provinsi terbesar dari konsumen, bahkan boleh jadi produsen narkoba. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mengindra, menyadari kezaliman ini? Tentu umat sulit kita dorong hari ini. Siapa yang kita dorong untuk sadar dan memiliki peinderaan yang dalam dan tajam terhadap kezaliman ini? Tentu adalah para ulama, para tokoh, ini amama, para datu-datu kami. Dan semua kita tentu menyadari bahwa ini sebagai akibat dari kita mencampakkan Islam. Dalam bahasa hari ini adalah kita tegak dalam tatanan kehidupan sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Quran An-Nahl 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Bahwa sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini, kata Allah, tibyanan, bayanan baligha, begitu jelas, likulli syai', bukan hanya untuk sebagian perkara saja.
bukan untuk masalah ibadah mahdoh saja, sholat, puasa, zakat, tapi dalam seluruh persoalan hidup kita Al-Quran sudah mampu menjawab. Bahkan ketika Al-Quran itu kita jadikan sebagai solusi, kata Allah, wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dia akan menjadi petunjuk, dia akan menjadi busyra, kabar gembira, dia akan menjadi rahmat bagi kita orang Islam. Para alim, para guru, para tokoh yang dirahmati oleh Allah. Inilah esensi dari kita bertemu pada kesempatan hari. Kita bukan sembarang bertemu, sembarang sekedar ngopi, sarapan, makan siang. Kan inilah pertemuannya para ulama, para tokoh yang dipuji oleh Nabi dengan kalimat al-barakatu ma'akabirikum. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menguatkan komitmen kita, motivasi kita untuk memenuhi seruan Allah. Quran surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini adalah ayat yang berisi perintah, lanjutan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih yang tadi dibacakan oleh qari kita, bahwa Allah memerintahkan harus ada di tengah-tengah kita ummah yang oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Al-Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran sebagai jamaah, kelompok. Harus ada segolongan orang di tengah-tengah umat. Yang oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, siapa yang paling layak berada dalam kelompok itu? Tentu mereka yang paling tahu tentang mana perkara yang ma'ruf yang harus disampaikan, mana perkara yang mungkar yang harus ditolak. Itulah para ulama, para tokoh. Apa sifat dari aktivitas kelompok tadi? Dalam ayat itu disebutkan ada dua. Pertama, yad'una ilal khair. Mu'tabari kemudian melanjutkan, yad'una ilal khair itu bukan sembarang kebaikan, tapi kebaikan yang sudah jelas karena isimnya adalah isim ma'rifah. Al-khair bukan khairun, yakni menyeru kepada Islam dan seluruh syariatnya. Maka inilah esensi dari pertemuan kita hari ini, untuk kemudian menyadari bahwa Islamlah sebagai solusi dalam seluruh kehidupan kita. Tidak hanya dalam persoalan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri, yang paling banyak masalah kita adalah hubungan dengan sesama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan. Islam harus kita sampaikan sebagai solusi. Lalu yang kedua, sifat dari kelompok tadi, kata beliau, kata Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Para alim, para ulama rahmati oleh Allah. Gurunya umat, Imam Taqiyuddin Nabhani dalam kitab Nidawul Hukmi fil Islam menjelaskan bahwa amal yang terdepan, amal utama dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu adalah muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa. Karena hari ini persoalan kita tidak hanya bagaimana memahamkan umat tentang Islam, tapi juga bagaimana mengoreksi penguasa agar kemudian mereka mengurusi kita itu dengan benar, mengurusi kita itu dengan Islam. Satu catatan terakhir dari Al-Fakir, bagaimana sudah diputuskan 12% PPN yang tentu itu pasti akan membebani masyarakat secara keseluruhan, walaupun dengan berbagai dalih, berbagai klaim bahwa ini hanya untuk barang-barang mewah saja. Padahal sebenarnya yang mau mereka cari dari naiknya PPN tadi 1%, kata para ekonom, nanti guru kita akan menjelaskan, itu paling hanya untuk menambah PPN 75 triliun saja. Kalau kemudian kebutuhan itu 75 triliun, kenapa tidak dari batu bara yang potensinya bisa 3.000 triliun setahun? Kenapa tidak dari minyak, dari gas, dari emas? Kenapa kemudian harus dibebankan kepada masyarakat? Inilah esensi dari muhasabah lil hukam kita. Kewajiban kita mengoreksi penguasa. Karena mereka hari ini tidak saja telah menzalimi masyarakat, tapi juga melakukan tindakan yang haram. Karena memungut pajak itu dengan sangat jelas disebut dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannah sahibu maksid. Tidak akan pernah masuk surga si pemungut pajak. Oleh karena itu, para alim, para guru, para tokoh, pada kesempatan ini, mari kita diskusikan untuk kemudian sama-sama kita sadari persoalan, sama-sama kita sadari solusi, lalu kemudian kita tentu bersama-sama bersungguh-sungguh untuk melakukan amal yang Allah tuntut dalam Al-Imran 104 sebagai syarat untuk memenuhi datangnya pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu pasti dan pertolongan Allah itu dekat. Demikian yang barangkali bisa kami sampaikan di dalam pengantar diskusi kita pada kesempatan hari ini. Kita berharap dari guru kita, ulama kita, intelektual nasional bahkan internasional, kita panggil beliau Buya Profesor Dr. Fahmi Amhar, insya Allah akan menguatkan kesadaran kita tentang kedaliman yang terjadi pada hari ini dan menguatkan kesadaran kita tentang solusi pengganti dari kondisi yang rusak hari ini.
Kepada Allah kami mohon ampun, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur.